Insyaallah kita istiqamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Yang ke-10 ya wal afwa 'inda al hisab. 10 doa selamat. Dan 10 doa selamat yang pertama kita minta salamatan fiddin, selamatkan agama kami. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali nanti kita tetap memegang teguh sebagai hamba yang berserah diri, al-muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka mulai sekarang pilih kawan biar istiqomah. Pilih kanti yang benar. Pilih sahib yang betul. Pilih besti yang istiqomah. Jangan sampai salah pilih kawan. Makin menua, circle pertemanan itu makin mengecil. Makin bertambah umur, makin tua, nanti makin mengecil orang-orang yang jadi teman terbaik dalam hidup kita. Lihatlah panti-panti jompo, orang-orang yang sudah menua. Ada orang mereka itu adalah mereka yang dulu ketika mudanya banyak kawan-kawannya, tapi di penghujung hidupnya mereka dibuang di tempat yang namanya panti dengan alasan kasih sayang, sementara mereka membutuhkan teman di masa hidupnya mau berakhir. Kita ini makin kita pengen istiqomah harus benar-benar cari kawan yang betul-betul peduli dengan akhirat. Dengarlah nyari kawan yang tidak benar, cari yang benar. Wahai kawan bang, ingin gue kawan kayaknya apa? Yang hebat dalam dunia permainan gaple, putar inspirasi. Asalnya main gaple balak, gali-gali buka balak di rumah. Sholat deh, dia jarang sholat dia lah hebat di mainan kayak gini. Yuk cari kawan yang bukan hanya hebat urusan dunia. Gue ingin kawan kayaknya pinter nyari duit, hebat memang ahli dalam dunia perduitan. Karena ada orang yang suka duit, saking senangnya duit, ya dia lupa DUIT, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ada orang yang saking dia senang duit, apa-apa pokoknya serba duit, segala-galanya wani piro pokoknya. Ya. Nah, yang sulit itu nyari kawan yang tidak berpikir tentang dunia ini, yang dia tuh pengen kita tuh selamat, ngajak ngaji. Nah itu cari kawan yang suka ngajak ngaji. Ya bro, kita ikut ngaji di mana? Di rumah abang misalnya. Ngaji di mana? Di masjid sini, di masjid sana. Masya Allah, yuk kita ngaji bareng-bareng, kita bikin kisah nyaman sebelum kita meninggal dunia. Kalau ada kawan suka ngajak ngaji, suka mengingatkan sholat, suka mengingatkan ibadah, ini kawan hebat, mahal. Tidak ada jualnya orang seperti ini. Pegang erat-erat. Kalau kata Ibnu Qayyim, pegang kawan kalau sudah seperti ini, jangan ditinggal, jangan berpaling. Karena kawan seperti ini susah nyarinya. Kalau ada di tempat ini bahkan dia rela ngejemput kita, masya Allah. Dia rela nunggu kita, masya Allah. Itu kawan hebat itu. Tabaraka Rahman, dia pengen kita selamat di akhirat. Karena kita ini semuanya nanti belum tentu ketemu di akhirat. Makanya orang yang istiqomah pilih circle yang baik. Kata Nabi apa? Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ma yukhalil fihi. Seseorang itu sangat tergantung siapa kawannya, kawan dekatnya, khalili. Maka perhatikanlah wahai kalian semua, dengan siapa kalian berteman itu. Dari sekarang ini harus ganti pertemanan. Kawan yang lama jangan ditinggal. Maknanya didoakan kalau yang masih jauh, dan dekati mereka yang sedang taat bersama-sama. Berkumpul di dunia dan bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Macam itu harapannya. Setuju? Jadi kawan yang baik, kawan yang benar-benar. Kalau ada kawan yang baik, kanti ngaji kita, kanti hijrah kita, jangan pernah lepaskan tangan mereka. Karena orang bisa istiqomah karena kawan, karena circle.
Orang bisa rajin mancing karena kawan juga. Orang jadi semangat bersepeda gara-gara kawannya juga. Orang suka main PS ada kantin. Orang suka nonton bola juga karena ada kawannya. Nobar itu jauh lebih enak daripada nonton sendiri. Apalagi ibadah hijrah bareng-bareng lebih enak dengan kawan-kawan. Karena orang bisa istiqomah bareng-bareng istiqomah sampai dia wafat karena pertemanan yang Allah sukai. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Az-Zukhruf ayat 60. Teman-teman akrab di dunia hari itu nanti akan jadi musuh bagi sebagian yang lain. Jadi teman-teman akrab boleh jadi nanti akan jadi musuh. Di mana? Di akhirat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertemannya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa istiqomah karena circle-nya, pertemanannya. Orang bisa hancur juga gara-gara pertemanannya. Sebagaimana Abu Thalib yang kita kisah tadi. Tahu Abu Thalib? Siapa? Paman Nabi. Kenal Abu Thalib? Di mana kenal? Cerita. 1400 tahun yang lalu Abu Thalib hidup. Abu Thalib, beliau ini, masya Allah, bersamaan dengan Nabi sejak Nabi masih kecil. Beliau melihat tanda-tanda kenabian. Beliau kenal betul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Wajah Nabi saja membuat orang tenang. Ini paman sejak kecil ngurus Nabi karena Nabi ditinggal oleh ayahnya. Beliau yatim ketika masih di dalam kandungan. Ibunya pun meninggal dunia ketika Nabi usia 4-5 tahun, masih kecil. Tinggal sama kakek pun Abdul Muthalib wafat, tinggal sama pamannya yang bernama Abu Thalib. Tapi kita tahu, bukan sebentar Nabi hidup sama paman, bertahun-tahun sampai meremaja dibawa ke Syam, dibawa dagang ke Palestina, dibawa dagang ke Yordan, dibawa berdagang bersama paman yang mencintainya, membela dakwahnya sampai ketika Nabi umur 25 tahun nikah. Paman inilah yang sering bantu Nabi, tidak pernah membuat dia kehilangan orang. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Ketika dakwah ditentang, ketika orang berebut mau membunuh Nabi, tapi pamannya inilah yang membela. Biar matahari di tangan kanan, biar Nabi tidak akan kusurutkan dakwah ini, wahai pamanku. Akhlak Nabi mulia. Tapi kenapa Nabi tahu akhlak Nabi, tapi tidak jatuh hati dengan Islam? Kenapa? Bahkan ketika sudah menua, Nabi belum hijrah ke Madinah, masih di Mekah. Ketika pamannya sakit, sedih hati Nabi. Betapa sayang Rasul dengan pamannya ini. Pengasuh dari kecil, pengganti ayah, pengganti ibu, pengganti. Panjang kisahnya. Yang bernama Abu Thalib ini berkata dia, ya Rasulullah, pamanmu sakit. Kata Nabi, siapa? Pamanmu Abu Thalib. Datang ke rumah pamannya. Apa dia? Ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Itu saat Abu Thalib sakit. Ya, ketika menjelang Abu Thalib wafat itu, Nabi berkata, wahai pamanku, di sisi Abu Thalib dia katakanlah la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Di sisi pamannya yang dia cintai ini, ada kawan dekatnya Abu Thalib. Siapa kawan dekatnya Abu Thalib? Abu Jahal. Kawan dari kecil, teman dari dulu, bestinya Abu Thalib, Abu Jahal. Dia memang sayang sama Nabi, tapi tidak pacak meninggalkan persahabatannya dengan Abu Jahal. Makanya kata Nabi, wahai pamanku, la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, dua-duanya ini orang musyrik, orang kafir Quraisy. Apa kata dia? Hei Abu Thalib, apakah engkau tidak suka dengan agama leluhur kita?
paman, la ilaha illallah. Akhirnya berulang-ulang kata Abu Jahal, yang betul kita ini generasi Quraisy, besti kawan dari dulu, masa ikut Pak ponakan, yuk kita ini menjaga agama leluhur kita. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW berkata, sungguh pamanku, aku akan memohonkan ampun bagimu wahai pamanku, selama aku tidak dilarang oleh Allah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Kembali lagi Abu Jahal mengatakan, apakah kau mengingkari agama leluhur kita? Dan berkata, apakah kau mengingkari agamanya Abdul Muttalib? Maka di akhir hayatnya sang paman tercinta tidak mampu mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menitik air mata Nabi tercinta karena pamannya wafat tidak dalam keislaman. Lalu dia berdoa agar Allah mengampuninya. Turun Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah, dilarang, tidak boleh mendoakan orang yang berbeda agama untuk keselamatan dia. Hanya kalau kita buka Quran surah Taubah itu panjang, kita baca artinya. Ketika Nabi ingin mendoakan pamannya, tidak pantas bagi seorang Nabi dan bagi orang-orang beriman mereka memintakan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka memiliki hubungan kekerabatan, setelah jelas bagi mereka bahwa orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Di pamannya, sayangnya dengan Nabi tidak baca dibalaskan dengan apapun. Nabi sampai pengen berdoa keselamatan, tapi ingat, ketika tidak ada Islam di dalam dirinya, maka terlarang kita mendoakan keselamatan. Kita berdoa mudah-mudahan kita ini dikekalkan hidayah atas kita. Sehingga apa? Mungkin kita banyak dosa, tapi selama kita bersyahadat, masih ada pintu surga untuk kita, insya Allah. Masih ada pintu surga untuk kita. Makanya Nabi SAW bersabda tentang pamannya, huwa fi dhahdahi minna walaula ana lakana fid darakil asfali minan nar. Sungguh dia pamanku berada di tempat yang dangkal, dia tidak berada di dasar neraka. Seandainya bukan karena aku, niscaya ia berada pada tingkatan paling bawah di neraka. Masih Allah menolong bersebab Nabi kita Muhammad SAW. Kita di neraka, cuma tidak pada asfal, tidak pada dasarnya neraka. Kita tidak baca, ngasih hidayah untuk orang. Makanya kalau mendoakan keselamatan tidak boleh, tapi mendoakan hidayah boleh. Doa hidayah kawan-kawan kita. Ya Allah, hidayah untuk semesta alam, hidayah untuk orang-orang yang belum kenal agama. Walaupun hidayah mutlak milik Allah. Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, melainkan Allah lah yang maha memberikan hidayah. InsyaAllah kita punya kawan-kawan yang baik, biar nanti kalau meninggal dunia yang datang tuh kawan yang baik. Yo bro, la ilaha illallah. Ingat kita ngaji malam Selasa bro, la ilaha illallah, sembah Allah macam tu. Jangan sampai berfarid, usahlah. Janganlah kalau gini pun yang lain baiklah. Apapun bahasa Islam. Padahal innamal a'malu bi khawatimih. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penutupnya. Sebanyak apapun dosa, kalau akhir hayatnya husnul khatimah, mudah-mudahan dipantaskan Allah dimuliakan hidup, insyaallah. Ya.